Kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan bahasa Indonesia pada perguruan tinggi. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut, untuk perkembangan bahasa Indonesia sendiri itu terdiri dari beberapa elemen. Di antaranya yang pertama yaitu sumber bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, peresmian nama bahasa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Dan yang keempat, peristiwa-peristiwa penting apa saja yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, elemen terakhir itu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Baik, kita akan lanjut bahas ke elemen yang pertama, yaitu mengenai sumber bahasa Indonesia. Nah, sumber bahasa Indonesia itu sendiri tidak lepas dari bahasa Melayu sebagai akarnya. Sedikit cerita, di mana bahasa Melayu itu sendiri pada dulunya itu dijadikan sebagai bahasa perantara atau lingua franca itu di Nusantara dan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu itu sebagai alat komunikasi itu dibuktikan dengan ditemukannya di berbagai prasasti kuno bertulis yang telah ditemukan. Bukti selanjutnya mengenai sumber bahasa Indonesia itu berdasarkan petunjuk-petunjuk yang dapat kita kemukakan bahwa pada zaman Sriwijaya bahasa Melayu itu difungsikan untuk berbagai hal. Di antaranya ketika itu bahasa Melayu itu sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Bahasa Melayu itu sebagai bahasa perhubungan, seperti yang pertama tadi, yaitu lingua franca antar suku di Indonesia atau Nusantara lebih tepatnya. Kemudian bahasa Melayu itu sebagai bahasa perdagangan, terutama di sepanjang pantai di seluruh Indonesia atau Nusantara, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun bagi pedagang-pedagang yang datang dari luar Indonesia. Dan yang terakhir, bahasa Melayu itu sendiri difungsikan sebagai bahasa resmi kerajaan pada kala itu. Kurang lebih begitu untuk sumber bagaimana bahasa Indonesia itu sendiri tercipta. Intinya di sini bahasa Indonesia itu berasalnya dari bahasa Melayu. Kemudian yang selanjutnya yaitu peresmian nama bahasa Indonesia sendiri. Untuk peresmian nama bahasa Indonesia itu tidak lepas dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada tanggal itu, para pemuda kita mengikrarkan Sumpah Pemuda pada naskah Putusan Kongres Pemuda tahun 1928, di mana itu berisi 3 bulir kebulatan tekad yang bunyinya sebagai berikut. Pertama, kita balik lagi, itu bunyi Sumpah Pemuda. Yang pertama itu bunyi pertamanya, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Selanjutnya bunyi yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bulir yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari pernyataan-pernyataan tersebutlah yang menjadikan peresmian nama bahasa Indonesia, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928.
Kemudian untuk perkembangan bahasa Indonesia, elemen berikutnya yaitu mengapa bahasa Melayu bisa diangkat menjadi bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Melayu itu bisa diangkat menjadi bahasa Indonesia? Ada 4 faktor utamanya. Yang pertama sudah dijelaskan juga tadi di awal, yaitu bahasa Melayu itu sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan kala itu. Yang kedua, sistem bahasa Melayu itu sendiri dia sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa atau perbedaan bahasa kasar dan halus seperti dalam bahasa Sunda. Contohnya seperti itu. Kemudian faktor yang ketiga, ketika itu suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemudian faktor yang keempat, bahasa Melayu itu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Kurang lebih seperti itu mengapa bahasa Melayu itu bisa diangkat menjadi bahasa Indonesia. Itulah faktor-faktornya. Untuk perkembangan bahasa Indonesia yang selanjutnya, elemennya yaitu peristiwa-peristiwa penting apa saja yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Untuk peristiwa-peristiwa penting berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu sendiri, setidaknya sekitar kurang lebih 17 peristiwa penting yang berkaitan dan berhasil dirangkum serta akan saya paparkan di sini. Yang paling pertama itu pada tahun 1901, di mana di situ disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh C. Alphonse Voisin dan dimuat dalam kitab Logat Melayu. Peristiwa yang kedua, pada tahun 1908, pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang beri nama Commission for the Volkskultur, atau di Indonesia kan artinya itu Taman Bacaan Rakyat. Yang kemudian pada tahun 1917 itu diubah menjadi Balai Pustaka. Balai Pustaka itu banyak seperti kita tahu mereka menerbitkan buku-buku sastra terkenal seperti Salah Asuhan dan Siti Nurbaya. Hal inilah yang membuktikan bahwa bahasa Indonesia itu sendiri sudah dipakai sebelum tahun 1928, yaitu sebelum peristiwa peresmian bahasa Indonesia itu, nama bahasa Indonesia itu sendiri yaitu Sumpah Pemuda. Kemudian pada tanggal 28 Oktober, yang seperti kita tahu itu menjadi tonggak sejarah awal mula nama bahasa Indonesia sendiri diresmikan, itu peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian pada tahun berikutnya, pada tahun 1933, secara resmi itu berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya Pujangga Baru, yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana dan kawan-kawannya. Kemudian pada tanggal 25 sampai 28 Juni pada tahun 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia pertama, yaitu di Kota Solo. Peristiwa penting berikutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945, di mana salah satu pasalnya yaitu pasal 36 itu menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Peristiwa berikutnya itu pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Suwandi sebagai pengganti ejaan Van Oeuvegen yang berlaku sebelumnya pada tahun 1901.
Kemudian peristiwa berikutnya itu pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November tahun 1954 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia kedua itu di Kota Medan. Kemudian pada tanggal peristiwa berikutnya pada tanggal 16 Agustus 1972 Presiden Republik Indonesia kala itu meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Peristiwa berikutnya pada tanggal 31 Agustus tahun 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah resmi berlaku di seluruh Indonesia. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia keempat itu diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober sampai 2 November 1978. Kemudian kongres berikutnya itu kongres keempat. Kami ulangi untuk berikutnya itu kongres kelima karena sebelumnya itu yang tanggal di Jakarta pada tanggal 8 Oktober sampai 2 November 1978 itu adalah kongres ketiga. Kemudian kongres keempatnya itu pada tanggal 21 sampai 26 November 1983. Di mana di sini mengukuhkan keberadaan bahasa Indonesia di Indonesia. Kemudian pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 itu diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia kelima lagi, yaitu di Kota Jakarta. Di mana pada kongres ini dihadiri oleh utusan dari negara sahabat seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres yang kelima ini juga ditandai dengan dipersembahkannya karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada pencinta bahasa Nusantara. Ya, ini berupa atau pertama itu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita kenal sekarang itu sebagai KBBI. Dan yang kedua itu Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Kemudian peristiwa penting berikutnya yaitu juga dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia lagi yang ke-6. Kali ini juga diselenggarakan di Kota Jakarta. Tepatnya pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993. Di mana kongres ini dihadiri oleh pakar bahasa Indonesia dari Indonesia sendiri, dari utusan-utusan negara-negara sahabat. Di mana kongres ini mengusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, serta disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Peristiwa penting berikutnya itu terjadi pada tanggal 26 sampai 30 Oktober tahun 1998, di mana diselenggarakan kembali Kongres ke-7 di Jakarta. Kongres ini mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa. Peristiwa penting berikutnya terjadi pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003 di mana diselenggarakan kembali Kongres Bahasa Indonesia ke-8 di Jakarta. Kurang lebih seperti itu peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia yang berhasil saya rangkum dan saya paparkan. Mungkin masih banyak lagi tahun-tahun berikutnya belum bisa dipaparkan di sini. Kemudian untuk perkembangan bahasa Indonesia, elemen selanjutnya atau yang terakhir yaitu mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu sendiri, untuk kedudukan bahasa Indonesia itu sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945.
tepatnya pada pasal khusus, yaitu bab 25 pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia, di mana di situ berbunyi atau menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dengan kata lain, ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dan yang kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk fungsi bahasa Indonesia itu sendiri terbagi berdasarkan kedudukannya sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional. Kan tetapi bahasa ini juga beralih fungsi sebagai media massa. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai pertama itu lambang kebanggaan kebangsaan, dua itu lambang identitas nasional, ketiga sebagai alat perhubungan antar warga dan antar budaya, dan yang keempat itu alat untuk mempersatukan suku-suku bangsa dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda ke dalam kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian fungsinya sebagai berdasarkan jika sebelumnya kita bahas sebagai bahasa negara, selanjutnya kita akan bahas fungsinya sebagai bahasa nasional. Fungsinya sebagai bahasa nasional yaitu pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan, kedua sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, yang tiga berhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan dan pembangunan, dan yang keempat sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dan yang terakhir, di mana fungsi bahasa Indonesia itu beralih pada saat ini juga beralih fungsi juga sebagai bahasa media massa. Baik itu media cetak maupun elektronik, visual, audio, maupun audiovisual, di mana itu harus memakai bahasa Indonesia. Kurang lebih seperti itu mengenai perkembangan bahasa Indonesia yang kita bahas kali ini. Sekian, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya mengenai pendidikan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Terima kasih.